Shalom, selamat malam umat Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup sampai dengan malam ini. Sebelum kita beristirahat, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih sepanjang hari ini Engkau telah menjaga melindungi kami. Dimanapun kami berada, kami bekerja, Tuhan sudah menjaga melindungi kami. Terima kasih buat berkat-berkat yang Tuhan berikan, baik jasmani maupun rohani. Dan sebelum kami mau beristirahat di malam ini, kami akan mendengar firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh-Mu memimpin kami, supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di malam ini kita akan mendengar firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat 1-15. 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat 1-15. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan ditiadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap mengikuti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarnya semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutkannya abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnyalah di situ dan ditumbuknyalah halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakannyalah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannyalah pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara mereka. Ia menajiskannya di Tofet yang di lembah Bet Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Menashe di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkannya oleh raja dan diremukan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikannya oleh Salomo raja Israel untuk Asitoret, dewa kejikan sembah orang Sidon, dan untuk Kamus, dewa kejikan sembah Moab, dan untuk Milkom, dewa kejikan sembahan orang Amon, didansikannya oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditumbuhinyalah tempat-tempat
itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mesbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Mesbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya lah, dan batu-batunya dipecahkannya, lalu ditumbuhkannya halus-halus menjadi abu, dan dibakarnya lah tiang berhala itu. Saudara yang terkasih, judul renungan di malam ini adalah Yosia, raja yang membenci penyembahan berhala. Sekali lagi, Yosia, raja yang membenci penyembahan berhala. Saudara-saudara yang terkasih, Raja Yosia tetap melakukan pembaharuan walaupun bangsanya tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Tuhan berjanji untuk menghukum bangsa Yehuda, tetapi dia berusaha supaya ada pembaharuan di dalam bangsa itu. Dia tetap berharap bahwa Tuhan akan mengampuni Yehuda. Tetapi sekalipun tidak, apa yang dia kerjakan memang sudah sepantasnya dikerjakan oleh siapapun yang taat kepada Tuhan. Menaati Tuhan dan menjalankan apa yang dia firmankan bukanlah sesuatu yang memerlukan perhitungan untung rugi. Menaati dia dan menjalankan firman-Nya adalah kewajiban mutlak setiap orang. Nah, saudara-saudara, maka Yosia pun menjalankan terus perjuangannya supaya ada perubahan dan ada pengampunan dari Tuhan kepada bangsa Yehuda yang sudah memberontak dengan menyembah berhala-berhala. Nah, saudara, hal pertama yang dia lakukan adalah dia mau menekankan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Israel dengan Yehuda berdosa karena mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah. Pertobatan sejati hanya mungkin terjadi kalau seluruh umat Tuhan menyadari dua hal, yaitu bahwa Allah telah setia kepada perjanjiannya dan seluruh manusia telah gagal dalam menjalankan itu semua. Saudara yang terkasih, Yosua juga menghancurkan segala patung berhala dan mesbah-mesbah korban. Saudara, ini bukan hanya untuk mencegah tindakan penyembahan berhala muncul di tengah-tengah bangsa Yehuda di waktu-waktu yang akan datang, tetapi juga merupakan tindakan yang didorong oleh kebencian yang sangat terhadap berhala-berhala itu. Yosia adalah raja yang sangat membenci berhala-berhala. Penghancuran ini merupakan pernyataan kekejian Yosia terhadap segala berhala. Bukan sekedar dia menghindarkan diri dari dosa, tetapi juga membenci dosa dan seluruh dengan sepenuh hati. Sisi lain dari mengasihi Allah adalah membenci dosa. Sebagaimana besarnya kasih setia kita kepada Allah, sedemikian juga besarnya kebencian kita kepada dosa. Mengapa banyak orang terus mencintai dosa-dosanya? Karena mereka tidak mengasihi Allah. Mengapa ada orang-orang yang begitu benci dosa dan terus menjauhinya dengan segenap hati? Karena mereka mengasihi Allah. Saudara, ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Kalau kita mengasihi Allah, kita mau meninggalkan dosa-dosa kita. Kita mau membenci setiap dosa-dosa kita. Semua hal dalam hidup ini yang dapat membuat kita berdosa, kita harus tinggalkan itu semuanya karena kita mengasihi Allah. Saudara yang terkasih, hal yang dapat kita dapatkan dari renungan di malam ini adalah kegigihan Yosia membersihkan segala hal yang berkaitan dengan berhala di daerah Yehuda, bahkan seluruh Israel. Ini jugalah yang harus terjadi dalam hidup kita, menghancurkan dosa di dalam diri kita, kebiasaan kita, perbuatan kita, dan bahkan di dalam pikiran kita. Jangan sisakan sedikit pun dari kehidupan lama di dalam dosa kita, di dalam hidup kita. Kehidupan lama yang penuh dengan dosa kita harus tinggalkan. Matikan dosa tanpa memberikan toleransi siapapun dalam diri kita. Yosia telah melihat apa yang terjadi pada bangsanya. Seluruh kerusakan dan hukuman yang terjadi adalah karena mereka sujud menyembah berhala. Betapa berbahayanya pengaruh agama-agama kuno yang ada pada bangsa-bangsa di sekitar Israel. Itu sebabnya dia tidak mau memberikan toleransi apapun. Semua yang dihancurkannya supaya tidak ada sisa-sisa penyembahan berhala yang dapat kembali mempengaruhi Yehuda untuk memberontak kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Saudara yang terkasih, bagian ini juga menekankan kita bahwa kasih kepada Allah tidak mungkin ada bersama-sama dengan cinta kepada dunia yang lain, cinta kepada berhala-berhala, cinta kepada dosa. Tidak ada yang dapat mempunyai dua Tuhan. Dia akan setia kepada yang satu dan mengabaikan yang lain. Matius 6 ayat 24. Siapapun yang bersahabat dengan dunia ini menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4.
Jika seseorang mengasihi Allah, maka dengan tingkat yang sama besar dia akan membenci dosa. Sudahkah kita memiliki kasih kepada Allah dan kebencian terhadap dosa? Mungkin banyak orang akan melihat dan mungkin banyak orang akan melihat ada yang salah jika kita begitu dingin dan tidak peduli kepada Allah. Tapi sadarlah bahwa kasih kepada Allah yang tidak disertai dengan kebencian terhadap dosa adalah palsu. Jika kita mengasihi Allah, maka kita akan membenci dosa. Makin besar kasih kita kepada Allah, makin besar juga kebencian kita terhadap dosa. Tapi jika kita terus memikirkan tentang dosa, menyenanginya di dalam hati kita, dapat merasa nyaman waktu terus membicarakan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, dan hidup dengan sangat dekat dan akrab dengan dosa, maka kasih kepada Allah tidak mungkin mendapat tempat sedikit pun. Hal terakhir yang saya mau sampaikan dalam renungan ini adalah kegigihan Yosia untuk memperjuangkan adanya pertobatan sejati di tengah-tengah bangsa Yehuda. Sepertinya ini merupakan usaha yang mustahil, karena bukan Tuhan sendiri telah menutup jalan pertobatan bagi bangsa Yehuda, tetapi Yosia memperjuangkannya bukan agar mendapatkan sesuatu, tapi karena memang itulah sepantasnya yang dilakukan. Jika kita masih terus tawar-menawar dengan Tuhan untuk hidup suci, maka sebenarnya kita tidak memahami bahwa hidup suci adalah sesuatu yang harus dilakukan, karena kita diciptakan oleh Allah untuk hidup bagi Dia. Kita tidak melakukan sesuatu hal yang membuat Tuhan berhutang kepada kita kalau kita hidup suci. Kehidupan yang setia kepada Allah yang mengasihi Dia, yang terfokus kepadanya, merupakan kehidupan yang sepantasnya kita lakukan. Bahkan sebenarnya kita berhutang untuk hidup suci kepada Allah, karena Allah telah menciptakan kita. Berbuat benar, meninggalkan dosa, hidup suci, dan ketaatan mutlak kepada Allah adalah hal yang harus dilakukan setiap orang dalam umat Tuhan. Tidak bisa tidak berbuat benar dan meninggalkan dosa, tidak dilakukannya supaya mendapat sesuatu dari Tuhan. Yosia telah mengetahui bahwa Tuhan tetap akan membuang Yehuda. Lalu apakah ini berarti dia berbuat benar dan menyingkirkan berhala-berhala palsu dan kembali setia kepada Tuhan menjadi sia-sia? Tentu tidak, saudara. Hidup untuk Allah dan meninggalkan dosa adalah sesuatu yang memang harus ada pada diri kita, bukan untuk mendapatkan sesuatu, melainkan itulah natur orang-orang yang mau menjadi umatnya. Sama seperti ikan yang hidup di air, bukan untuk mendapatkan pujian atau upah, tetapi memang naturnya adalah di air. Demikian juga orang yang percaya mau hidup suci dan meninggalkan dosa, karena inilah yang sesuai dengan natur kita yang tetap hidup dalam kendali Allah. Saudara yang terkasih, mari belajar hidup benar, bukan supaya diberkati, tapi karena memang itulah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang telah menjadi umatnya. Saudara, pertanyaan bagi kita, apakah kita memiliki kegigihan untuk menghancurkan dosa dalam kehidupan kita? Kristus telah menebus kita, memberikan hidup yang baru untuk dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Biarlah hidup ini dipersembahkan kepada Tuhan dengan bersih dan tidak bercacat. Demikianlah firman Tuhan di malam ini. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajar kami supaya kami seperti Raja Yosia yang membenci berhala, yang membenci dosa. Kami berdoa supaya kami sadar bahwa kami adalah umat Allah. Karena itu kami harus meninggalkan dosa-dosa yang ada dalam hidup kami. Kami mau berjuang untuk menjadi umat-Mu yang setia, umat-Mu yang hidup dalam kesucian. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang kami dengar di malam ini menjadi kekuatan inspirasi bagi kami supaya kami punya hidup semakin hari memuliakan nama Tuhan. Bagi setiap pendengar yang mendengar renungan firman Tuhan dengan setiap persoalan-persoalan yang dihadapi, biarlah Tuhan melalui persoalan-persoalan itu nama Tuhan dipuji dan memuliakan. Kami belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, karena persoalan yang paling berbahaya dalam hidup kami ketika kami masih bisa berkecimpung dalam dosa, masih bisa mentolerir dosa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami bisa meninggalkan semuanya itu, dan kami mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami berdoa di malam ini kami akan beristirahat. Tuhan yang jaga lindungi kami semuanya. Besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kami boleh belajar untuk hidup terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengakhiri renungan firman Tuhan di malam ini. Dalam nama Yesus, haleluya,
Amin.